Everyday blessing, berkat setiap hari. Mengenal Kristus, knowing Christ. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jika kita ingin diubahkan, maka kita tidak boleh terbawa arus. Alkitab mengatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 18-19, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Jika kita ingin Tuhan mentransformasi hidup kita, maka kita harus memilih untuk tidak mengikuti ajakan atau konsep yang digaungkan oleh dunia ini. Akan tetapi kita tidak dapat membuat suatu perubahan dalam hidup dengan kekuatan kita sendiri. Transformasi hidup dimulai dengan mengubah cara pikir kita. Dan itu bukanlah sesuatu yang bisa kita lakukan sendiri. Efesus 4 ayat 23 mengatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Bagaimana cara Roh Kudus melakukannya? Perubahan yang nyata memerlukan pembelajaran tentang kebenaran firman Tuhan. Kita mungkin sudah familiar dengan kata-kata Yesus berikut ini. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Tetapi tahukah kita bahwa pada malam sebelum Yesus disalibkan, dia berdoa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Kunci dari perubahan diri bukanlah kemauan, juga bukan dengan membuat resolusi. Rahasia perubahan di area-area sulit dalam hidup kita, yaitu dengan mengetahui dan melaksanakan kebenaran yang akan kita temukan dalam firman Tuhan, Alkitab. Jika kita menghabiskan waktu dalam firman Tuhan, menenggelamkan pikiran kita di dalam kebenaran, Alkitab menjanjikan hal ini, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Efesus 4 ayat 14-16. Renungkan hal ini. Banyak orang berpikir bahwa mengikuti firman Tuhan sama saja dengan terikat pada belenggu oleh karena semua aturan yang harus mereka ikuti. Tapi bagaimana mengikuti firman Tuhan bisa benar-benar mendatangkan kemerdekaan? Kapan kita pernah mengalami kemerdekaan itu dalam hidup kita sendiri? Bagaimana kita meluangkan waktu untuk meresapi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan? Jika saat ini kita tidak melakukannya, kebiasaan baru apa yang perlu kita mulai lakukan minggu ini? Misi kebenaran firman Tuhan membuat hidup kita sepenuh mengenal Kristus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur semakin kami mengenal Yesus, semakin banyak kebenaran yang akan kami ketahui, dan kami akan mendapati diri kami mengabaikan kebohongan yang selama ini kami percayai. Kami akan bertumbuh, berubah dan bertransformasi lebih agar menjadi semakin serupa dengan Kristus.
dan kami akan menyadari bahwa kebenaran firman-Nya sajalah yang akan memerdekakan kami sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.